Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Semoga yang mulia ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang mulia, Allah jadikan sisa umur yang barokah. Di umur-umur sekarang, umur yang
membahagiakan, sehat walafiat, terlindung, terjaga, terpelihara dari sakit, penyakit, bala, bencana, dan musibah. Semoga Allah yang Maha Mulia menjadikan umur-umur Bapak dan Ibu disayang, dicintai, dirahmati, diberkahi, diridhoinya. Juga didoakan oleh malaikat yang mulia siang dan malam, didoakan oleh malaikat yang di langit dan di bumi, didoakan, disayang, dicintai anak, menantu, cucu, dan keluarga, didoakan oleh para kiai, ulama, ustadz, ustadzah, ajengan, didoakan yatim piatu, didoakan oleh duafa, didoakan oleh sesama jamaah-jamaah yang mulia. Kita hidup bahagia di kesendirian, di kebersamaan, di umur muda, di umur dewasa, di umur tua. Bila saatnya nanti Allah panggil kita menghadapnya, entah kapan dan di mana, semoga Allah memberi garansi khusus pada kita semua husnul khotimah. Husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allah jadikan pasangan kita suami istri, istri suami, suami istri yang membahagiakan, menenteramkan, menyenangkan, menikmatkan, dan suami istri yang saling sayang, cinta, dan kasih sayang karena Allah. Allah pun jadikan besan anak, menantu, cucu, dan keluarga kita seperti juga itu yang kita lakukan dan kita laksanakan. Tanpa diketahui oleh kita, teman, saudara, anak, menantu, cucu, besan, sahabat, tetangga, juga sesama jemaah mendoakan kita dalam keadaan mereka ingat dalam kebaikan dan kemuliaan kita semua. Dan yang kita tidak lupa, almarhum, almarhumah, kakek-kakek, nenek-nenek, yang mulia orang tua, mertua, guru, kakak, adik kita, tetangga, mungkin mereka sangat dekat dengan kita, namun Allah duluan panggil mereka. Semoga Allah hidup mereka di alam kubur lebih tenteram, lebih bahagia, lebih damai, lebih nikmat, lebih mendapatkan karunia dan rahmat Allah serta rezeki yang tiada putus hingga akhirat nanti. Anak-anak cucu sebagai kebanggaan kita, semoga Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu yang mulia, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Percayalah dari lubuk hati yang dalam, saya sangat menghormati, memuliakan, dan mendoakan yang terindah buat Bapak dan Ibu semua. Salam kemuliaan terjunjung mulia untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang baru saja kita laksanakan, zikir yang kita lantunkan, sholat fardu dan sholat qobliyah dan sholat-sholat ibadah lain yang kita laksanakan, baru saja diaminkan oleh bermiliar-miliar malaikat. Kita di video, di foto, dikirim ke seluruh jagat, dari langit pertama sampai langit yang paling ujung ke atas. Miliaran Bima Sakti apa yang jejak kita ini. Nabi katakan, raka'atainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunat yang kita laksanakan ini lebih baik ini daripada seluruh jagat raya menjadi kekayaan, menjadi dolar dan berlian. Apa maksudnya? Karena foto kita tadi saya sebutkan dikirim dan nama kita dikenal. Mereka bertasbih dan ikut mendoakan kita. Doa kita semoga sepanjang hidup kita sampai kita dipanggil Allah, dilanjut anak cucu kita, kebiasaan ini dilanjutkan, diberikan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang mulia, topik saya pada subuh ini adalah hidup bahagia, awet muda, panjang umur, terbebas dari sakit, penyakit, bala, bencana, dan musibah, dan menghadap Allah husnul khotimah. Saya bertanya, kira-kira judul tadi
Orang banyak yang mau apa tidak? Pasti. Jalan menuju ke sana Allah memberi syarat. Tadi dibaca di ayat dalam Al-Quran tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang diseru itu orang beriman. Mengapa orang beriman? Orang beriman itu seperti HP. Biarpun HP jangkrik, HP tua, asal hidup, paketnya bukan paket Pak, pulsanya ada, jaminan punya, pasti nyampe. Ada HP mahal, misalkan 30 juta, tapi sinyal tidak ada, itu tidak nyampe, tidak bisa diaplikasi. Orang beriman itu semuanya seperti smartphone, semua connect. Allah katakan, hai orang beriman, berkatalah, berbuatlah apa adanya, sekata seperbuatan. Jangan kata sebaliknya, berbeda kata-kata dengan perbuatan, berbeda perbuatan dengan kata-kata. Kalau janji, penuhi janji. Kecuali kita dalam keadaan darurat, kita tidak penuhi misalkan. Kalau kita sudah berkata yang baik, berbuat yang baik, Allah, apa jaminan Allah? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan menyempurnakan dari amal kita. Bayangkan yang tadi saya tanya, sholat sunat qobliyah tadi berapa puluh menit? Kan sudah azan nih, sambil menunggu qomat kita qobliyah, itu berapa puluh menit? Berapa menit? Rata-rata semenit lebih, 2 menit. Paling musuh itu 3 menit. Rata-rata semenit lebih. Apalagi lihat waktu tinggal semenit, buru-buru. Itu juga masih bisa karena keadaan. Itu sholat itu tadi direkam oleh bermiliar-miliar malaikat. Lalu foto kita, video kita dikirim ke seluruh jagat raya. Lalu kita didoakan oleh ikan. Saya pernah bilang, jumlah ikan berapa banyak? Ikan kerapu aja berapa banyak tuh? Spesies dia itu 100-an. Kalau ikan kerapu, belum lagi ikan mujair misalkan. Mujair di pasar berapa banyak? Ikan, kecoa, semut, ayam, pasir, semua mendoakan kita. Bagaimana nggak bahagia? Sejak dari rumah bapak-bapak sampai kita kembali ke rumah, itu malaikat bermiliar-miliar nih mengaminkan kita, mendoakan kita. Sepulang dari tempat ini tidak ada lagi dosa dan kesalahan kita. Apalagi kita taklim kayak gini, lebih baik ini daripada sholat 1000 rakaat. Mohon maaf, Bunda yang bersandar, yang ini yang putih, Ibu pernah sholat 200 rakaat atau 300? Bapak pernah sholat 400 rakaat atau 500? Artinya apa? Penghargaan Allah yang sebentar ini lebih baik ini daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik ini daripada mensolatkan 1000 jenazah. Dalam 1 tahun ini pernah sholat 200 jenazah atau 400? Bapak pernah 500 jenazah sholat selama 2 bulan terakhir? Itu lebih baik. Ini penghargaan Allah, Allah beri kepada orang-orang yang soleh. Maka amal yang terakhir kita ini ternyata setelah ditimbang hari kiamat itu Pak, lebih banyak baiknya. Dan kebaikan itu udah melimpah-limpah. Ibarat ini air Pak, kan kosong gelas nih, mohon maaf nih, dituangin air 1 galon, muat apa enggak? Ini kelebihan. Udah penuh, diapain lagi? Dituangin terus, tumpah apa enggak? Tumpah. Kebaikan ibu-ibu, kebaikan bapak-bapak akan bertumpah. Maka bapak-bapak nanti oleh Allah dalam Al-Quran itu akan diberi hak untuk memberi syafaat, memberi kelebihan tadi itu Pak. Kan kita misalkan butuhnya air segelas,
Tetapi ada 3 galon lagi, ditaruh di sini, ditaruh, tumpah, diberi terus tumpahnya itu untuk yang lain-lain. Maka amal satu kampung, Pak, maka amal satu orang bisa tumpahnya itu untuk beberapa kampung. Saya katakan ini percaya atau tidak? Contoh bapak-bapak mohon izin, pernah ziarah makam untuk ke wali-wali? Pernah ziarah? Ada pernah Cirebon, ada pernah kemana lagi? Gunung Muria, kemana lagi? Sunan Ampel, Tuban, mana lagi? Mohon izin, ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, kuburan wali-wali, kuburan keramat itu seluruh dunia sama. Saya datang ke Maroko, saya datang ke Sunda, saya datang ke Aljazair, saya datang ke Mesir. Cuma yang tidak ada di Mekah, tidak ada penghormatan dan doa-doa di kuburan di sana. Di luar sana, apalagi di India, apalagi di Bangladesh, apalagi Pakistan, kuburan orang soleh itu perlakuan sama seperti kita. Artinya saya tanya, apakah mereka satu zaman dengan kita? Apakah mereka 10 tahun atau 20 tahun yang lalu meninggal? Ratusan tahun, Pak. Tetapi kuburan mereka sudah soleh, mereka berdoa, Pak. Apa doanya? Termasuk kita-kita yang belakangan ini. Makanya ada ikatan spiritual dan jiwa kita tertarik untuk datang ziarah. Kalau saya ke Surabaya, Pak, saya pasti ke Ampel. Saya datang jam 2 subuh. Saya naik Grab, dari sore saya tanya kalau ada rombongan, kalau ada kawan-kawan siapa yang mau ziarah. Kalau sempat ke Baholil, ke Bangkalan. Dari Bangkalan kita mungkin dekat dapat sholat subuh, langsung ke Ampel ziarah. Di sana, Pak, tidak berhenti orang mendoakan. Saya tanya, kebaikan beliau banyak apa tidak? Banyak. Islam yang dia bawa sudah tersebar kemana-mana seluruh dunia. Kita ini antara lain bagian dari doa dia. Saya tanya, apakah ada silsilah mereka dengan kita? Secara darah tidak ada, tetapi secara rohani, secara spiritual pasti ada. Kebaikan mereka, Pak, bertumpah-tumpah. Di sana terserah, mungkin orang niatnya datang seperti kita mendoakan, seperti kita datang ke tanah Kusir mendoakan. Mereka melihat kita, tetapi kita tidak melihat ruh dan jiwa mereka. Ternyata orang baik itu, Pak, tidak kurang-kurang kebaikannya. Selalu dapat rahmat, berkah melimpah-limpah ruah. Sama seperti tadi, air ini sudah penuh, masih ada lagi 4 galon, dituangin terus, tumpah kemana-mana. Amal soleh ibu-ibu, bapak-bapak, berlimpah-limpah, bertumpah-tumpah. Dan kebaikan ini sudah lebih dari kebutuhan ibu bapak. Tapi Allah atas kebaikan bapak dan ibu, Allah beri hak nanti untuk memberi syafaat. Untuk tolong ke siapa? Orang tua, kakek, nenek, kalau mereka kurang baiknya, kurang kebaikannya. Begitu juga tetangga, saudara, yang tolak. Maka itu orang soleh itu, Pak. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka di Al-Quran itu, Pak, Nabi pernah bilang begini, wahai manusia, Allah beri kesempatan Nabi itu di padang mahsyar itu untuk berpidato, Pak. Apa pidatonya? Wahai manusia, aku Nabi Muhammad bin Abdullah. Aku orang yang diberi perintah oleh Allah untuk jadi pemimpin kalian. Dia khotbah, Pak, di padang mahsyar. Ada bapak kita di sini, Nabi Adam dan Ibu Hawa dan seterusnya. Tetapi orang yang diberi hak pertama untuk memberi syafaat dan mendapatkan syafaat adalah aku Muhammad bin Abdullah. Dan aku di antara nabi yang diberi hak untuk memberi syafaat kepada umat. Nabi-nabi yang lain tidak. Saking mulia dan berkah Nabi, Pak, kita diberi hak untuk memberi syafaat. Bapak Ibu rahimahullah, jadi kata Nabi, yuslih lakum a'malakum. Allah akan menyempurnakan amal kita kayak tadi. Hanya 2 menit, tetapi 2 menit sholat kita tadi itu dampak positif dan
aura kemuliaan sudah sampai kemana-mana. Yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tanpa kita minta ampun, otomatis sudah pasti diampunkan oleh Allah. Karena apa? Gara-gara berkata bersikap yang baik tadi. Wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang patuh pada Allah, seperti tadi anjuran untuk berkata yang baik, berkata apa adanya, sekata seperbuatan, maka dia memperoleh derajat, kehormatan, karunia yang sangat terbesar. Apa terbesar itu? Antara lain adalah ketenteraman dan kebahagiaan. Mohon izin saya bertanya, ibu-ibu nih, kalau sudah bohong, maaf nih, contoh, kalau kita sudah berbohong, kira-kira ada nggak perasaan tidak enak? Ada atau tidak? Itu hukuman diri, hukuman nurani kita oleh Allah yang menitipkan hati yang nur ini tadi, kita kotor, goncang tuh hati. Karena apa? Kotor, berbohong. Gak usah jauh-jauh deh. Misalkan bapak sama ibu, bapak membohongi ibu, roman ngobrol ibu dengan bapak berubah. Kenapa? Yang tadi sama-sama cahaya itu, cahaya bapak dulu. Bicara tidak lagi mantan wajah ibu yang cantik, yang wangi, yang harum. Dia main HP. Bapak, kenapa sih main HP dulu? Enggak, ini ada yang penting. Ya apaan? Enggak berani natap wajah ibu. Kenapa? Cahaya itu redup, tidak kuat memandang cahaya ibu yang begini. Makin sering kita berbohong, makin sering kita nipu, ini sudah dihukum oleh nurani. Dia akan tidak kuat untuk menatap wajah orang yang nur, yang cahaya kuat tadi. Lama-lama ini hati akan lemah, hati akan sakit, hati akan gelisah, hati tidak tenang. Maka itu kenapa kita kalau tanya kenapa hati tidak tenang? Karena banyak dosa, banyak gelap. Jadi mau sholat awal waktu, mau dengar azan. Azan itu bagi orang beriman itu kenikmatan. Orang sedang ngaji bersolawat aja udah siap-siap, siap wudu, siap menggenap, pakaian dan lain. Tetapi bagi orang yang ini sudah banyak kotor, dengar azan itu menyedihkan. Dengar azan itu tidak enak. Dengar azan itu ini perih karena ini kotor. Maka itu untuk syarat pertama kita kepada Allah adalah agar kita jujur kepada Allah. Tadi di surat Al-Baqarah itu Allah katakan fadhkuruni adzkurkum. Ingat kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Ketika kalian ingat aku dalam kebersamaan, aku membanggakan kepada alam, kepada malaikat bahwa aku bangga terhadap si ini. Aku menenteramkan hati dan jiwanya, nyaman, tentram, indah dirasai. Maka itu kalau kita datang ke pengajian itu ada ketentraman. Kita datang silaturahim ada ketentraman hati. Kenapa? Di situ banyak malaikat mendoakan kita. Aura dan nur malaikat itu menyatu dengan orang beriman. Maka itu Bapak dan Ibu biasanya kalau bencong biasanya bersama sesama bencong, muncikari sesama muncikari. Orang-orang yang suka berutang akan biasa sama berutang. Kenapa? Dimensi mereka itu sama, saling tarik menarik. Maka kita orang beriman, orang yang biasa jujur, yang bersama itu akan sesama. Tetapi bagi orang yang tidak biasa jujur bersama ibu panas dia. Kenapa? Itu aura itu, dimensi itu berbeda-beda dan tidak sama, dan itu saling tolak-menolak. Maka itu kan ada kita lihat di sinetron atau di film atau di TV. Kenapa ya istrinya cantik banget, dia mau sama pembantunya si Inem, si Ian yang orang kampung, tidak sekolah, tidak berkelas, hanya pembantu. Bapak itu pejabat, orang kaya, ngapain mau jalan? Dia tinggalkan istrinya cantik, tetapi dia mau nikah dengan
pembantunya si yang orang kampung. Kata-kata kita yang lihat dari luar apa? Seperti itu. Kenyataannya istrinya itu cantik doang, tetapi dimensinya berbeda dengan suaminya. Suaminya ingin yang leputan, yang santunan, yang perhatian, yang care. Ini bininya poles mulu, sedikit-dikit. Ma, ya, ma, ya, tolong ambilin air. Ya, ambil air bapak ya. Itu suami sudah tidak enak hati. Ma, 2 kali 3 kali dijawab. Ma, lagi urus habis. Ma, ya, tolong ambilin ini dong. Gimana sih ini mama lagi ini nih? Ya, itu ambilin apa tuh keperluan bapak. Disuruh ambilin celana dalam. Ini bukan kejadian 1, kejadian 2. Saya ini salah satu konsultan keagamaan, keluarga, sosial, dan masyarakat di Masjid Agung Al-Azhar. Menghadapi hal yang begini, Pak. Istrinya cantik, tapi tidak care dengan suaminya. Mainnya sosialita mulu, jarang temani suami. Dia aja sholat berjamaah. Papa ini gimana sih? Kan baru dandan, kalau wudu lagi gimana dong? Gak jadi sholat. Suaminya pengen soleh istrinya malah yang aneh-aneh. Akhirnya apa? Terjadilah semua dilayan oleh si Inem. Kita dilayan Inem juga orang kampung yang apa adanya, apa disuruh dia dilaksanakan. Hanya nikah. Yang menikah dengan pembantu, dengan anak buah, bukan 1 2 Pak. Hanya apa? Ya itu hiduplah seterusnya. Sudah hidup sekian tahun ditanya, Pak, bahagia? Oh sangat bahagia. Istri saya sangat pengertian. Yang lama, mana bahagia? Diajak tidur berpelukan aja, capek mulu. Padahal kan dia nggak kerja apa-apa. Apa yang capek? Justru yang capek saya. Berangkat dari subuh, pulang kadang malam, kadang berhari nggak pulang. Ngapain dia di rumah? Kok saya diajak tidur berdua, nggak ada waktu, capek. Akhirnya lama-lama jiwa saya jadi capek. Ini kaitannya hidup bahagia tadi itu saling care, saling nyaman. Bapak-bapak juga begitu. Ibu pengen ini, bapak nggak bisa. Lama-lama jadi lelah tuh jiwa. Kalau sebulan 2 bulan mungkin enak. Kalau bertahun-tahun, na'udzubillah min dzalik. Kan ada orang sudah umur tua Pak, sudah pensiun. Sudah pensiun, cerai. Coba kita pikir apa yang membuat mereka semua serba ada, punya rumah bukan 1, punya kendaraan, sudah punya mantu, besan, cucu, cerai. Ada apa? Hal begini tadi, tidak saling care. Seharusnya bersama-sama pensiun, sama-sama berdua. Ini buru-buru berdua. Tidur kamar yang berbeda, ranjang yang berbeda. Suami ingin dipeluk, ibu tidak ada. Akhirnya apa? Peluk sendiri deh, guling. Bagaimana bahagia? Bahagia itu adalah saling konek cerita. Walaupun tidak layak diceritain, didengar sama pasangannya, itu kenikmatan. Tahu nggak Pak? Ya, apaan? Itu ada stroke, ada paku kecil. Oh, digoin, udah nyaman. Kalau paku aja dibahas, sakit hati istri. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali masih mending. Kalau bertahun-tahun, dia ada nyasar, masuk, dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh si yang nyasar dia tadi itu. Lama-lama jadi curhatan, lama-lama jadi ini gawat yang begini-begini Pak. Saling care, saling nyaman dengan orang terdekat itu menyamankan hati, membesarkan jiwa, menumbuhkan cinta, membuahkan kasih sayang, menjadikan rumah tangga itu sakinah mawaddah warahmah. Ada juga di ayat yang tadi yang saya baca itu,
Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang berbuat laki perempuan, asal dia beriman, Allah jadikan hayatan thayyibah. Allah jadikan kehidupannya tentram, nikmat, bahagia, bagus. Maka itu syarat yang Allah berikan tadi itu zikir, ingat pada Allah, hati tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir pada Allah hati akan damai, jiwa akan tentram, perasaan akan aman. Kaitan dengan zikir ini begitu juga Pak, dengan suami istri. Kita suami istri, bapak ke kantor, ditanya sama ibu, Pak sudah sampai? Alhamdulillah. Pas makan siang, bapak sudah makan? Kalau tidak, saya teleponin sekretarisnya biar dibeliin. Oke deh, iya. Sudah malam jam 7 belum ada kabar. Bapak jam berapa pulang? Saling perhatian kayak gitu menumbuhkan cinta, menumbuhkan sayang, mengawetkan rasa, menghangatkan komunikasi dan interaksi. Walaupun sudah menopause misalkan, walaupun bapak misalkan sudah tidak berdaya, tapi kalimat saling menyapa itu membuatkan semua rasa di dalam pasangan suami dan istri. Coba orang lain menyapa, akan menguatkan hubungan orang itu, akan meredakan hubungan antara orang terdekatnya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah katakan dalam surat Al-Imran, "Duribat 'alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihaqqin minallah wa haqqin minan nas." Orang dimanapun berada, bisa kita, bisa siapa saja, akan rusak, akan hancur, akan jahat bila merusak hubungan satu, merusak hubungan dengan Allah. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama. Maka itu ibu bapak, tolong kalau ada selek antara orang terdekat kita, tolong segera baiki, segera diperbagus. Misalkan mohon maaf nih, bapak ibu punya menantu, antara anak dan menantu ibu ada rada-rada, tolong jangan biarkan. Kalaupun tidak ibu bapak yang menengahi mereka, pihak manalah yang kira-kira mereka restui dan mereka sama-sama hormati dan takut. Suruh datang ke ustaz ke boleh, suruh datang ke ustaznya ke boleh, suruh datang ke mertuanya boleh, suruh datang ke pak lenya, pak adenya boleh. Yang penting bisa merekatkan gitu. Ini tahu gelagat menantu ini rata-rata dengan anak kita, kita biarin. Ini bibit keretakan, perpecahan, perceraian dan kehancuran. Kalau mereka dua yang bermasalah tak apa-apa. Tetapi ini kan bukan mereka berdua doang, anak kita, cucu kita. Dan ingat Pak, yang demikian itu akan menjadi virus yang akan menyerang ke kakak-kakaknya, ke adik-adiknya, ke ipar-ipar yang lain. Dan mereka akan buat blok-blokan Pak. Percaya nih, mereka akan buat blok-blokan untuk saling mengutuk, membenci, menjahati, dan blok yang lain untuk saling rangkul. Kita ini sama-sama ipar ini kok. Biarin aja kita blok yang sebelah sana. Ini kan masalah. Kalau ada masalah kira-kira kita tangkap nih, roman-roman gimana nih, segera diselesaikan. Kalau tidak, inilah yang terjadi Pak. Orang-orang sudah punya anak, berkeluarga, tidur berjauhan, sering pulang rumah orang. Kalau sering pulang tanya, nah ada apa? Tidak biasanya kalian suka datang, biasanya datang bersama, kok sekarang sendiri? Dari mana nih? Ada apa? Kasih somasi aja. Lain kali mama, papa nggak mau kalau kau datang sendiri. Kalau mau datang, datang semua. Ini mengakurkan, menguatkan. Dan tolong Pak, Ibu, kalau ada menantu nih, menantu atau anak kita rada-rada kurang datang ke rumah, tolong ibu-ibu berwudu. Tadah air wuduknya itu, air wuduk bapak dan ibu, sambil berdoa agar bekas air wuduk saya ini itu diminumkan ke anak menantu agar mereka rapat hubungannya dan ikatan emosional yang kita kuat. Ini tidak dalam hadis, tidak ada, tapi ini ilmu-ilmu tua, ilmu kampung yang merekatkan
yang rada dekat ada saking sibuk, benar Pak? Saking sibuk, lama baru datang. Kalau nggak ditelepon, nggak kabar-kabarin. Ada nggak begitu? Ah, ini ilmu dari saya nih, berwudu. Tadah, jangan pakai yang cuci kaki, tapi sebagian lah ditadah. Masukkan yang tadi gelas air minumnya, yang tadi kue dia apa. Niat doa pada Allah, ya Allah jadikan air ini, air doa ini berkah. Saya niat bukan apa-apa, hanya untuk menjadikan amal saya kuat ikatan jiwa dan lahir batinnya dengan kami. Apalagi kami umur tua, ya Allah, mohon insya Allah dijabah. Banyak itu. Tapi kalau yang tidak suka, nggak usah sih, nggak usah. Ini kan ilmu tua, ilmu batin dia, ilmu batin. Tetapi jangankan begitu. Saya bertanya, kita yang dari kampung, kita sebagian dari kampung ya, ada nggak orang-orang yang suka doain air? Ada nggak? Itu manjur, apalagi kena air suci. Air wudhu itu air suci Pak. Kalau kita berwudhu dengan air tidak suci, itu tidak sah. Air yang mengalir itu air suci. Nah, air itu kita minum tadi itu untuk menghapuskan. Bisa juga papasangan. Bapak-bapak bisa rada-rada, bisa juga kayak gitu kayak. Tapi tidak ada maksud itu apa-apa. Jadi bukan bapak-bapak kalau sore-sore. Tapi misalkan ada orang yang tertolong kayak gitu, dia baca kayak gitu. Tetapi yang paling baik itu adalah ini yang kita sendiri paling dekat. Ibu dengan bapak, bapak dengan ibu. Tapi jangan kasih orang bersangkutan. Kita nggak boleh minum, nggak boleh makan itu makanan. Mau izin sampai jam berapa? Oh jangan. Ini tinggal sedikit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya. Setelah suruh baru disisihkan jawab. Oh baik. Sedikit lagi Pak Ustaz. Yang kedua, jangan merusak hubungan dengan sesama manusia. Maka itu ibu bapak, surga itu didapat oleh orang dua cara. Satu kesolehan diri, yang kedua kesolehan sosial. Maka salah satu yang membuat kita masuk surga, masuk neraka, yaitu tetangga. Jangan pernah rusak hubungan dengan tetangga, karena itu adalah keluarga terdekat kita. Maka Nabi ketika memberikan pengajian, sahabatnya bertanya, wahai Nabi, kami hidup bertetangga denganmu, bersaudara denganmu, dan kami hidup apapun kami mengikuti pola dan gaya. Saya ingin tahu, saya ini nanti ahli surga atau ahli neraka? Apa jawaban Nabi? Oh, itu mudah. Caranya, pertama, asal kamu orang soleh, kelihatan kamu orang soleh. Yang kedua, tanyakan orang terdekatmu. Kalau orang terdekatmu mengatakan kamu orang baik, kamu pasti masuk surga. Dari mana baiknya? Baik dari sekeliling. Tetapi kalau baik kita, lalu kita tidak berbaik dengan orang, dengan tetangga, dengan orang terdekat, kakak adik, itu jangan cerita masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa demikian, masih ada sisa waktu beberapa menit. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian paparan kajian pada kesempatan hari ini. Untuk akhir waktu silakan sesi tanya jawab. Barangkali yang bisa dipertanyakan dari sebelah kanan. Dan Pak Bambang belum. Baik, Pak Jumir belum. Baik, dari sebelah kiri ya Pak Diserikin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hubungan suami istri, kita harus keterbukaan sama suami dan istri. Saya tanya, sejauh mana keterbukaan suami istri? Sejauh mana keterbukaan istri? Apa boleh? Keterbatasan dengan bahasa suaminya menurut Islam perlu terbuka tidak sejauh mana? Lihat dari mudarat pelaksanaan makasih Pak. Kalau kita buka bisa makanya mudaratnya kita bersama. Makasih. Terima kasih pada yang ada Bapak sedikit. Mohon izin Bapak ini orang tua, pengalaman hidupnya sudah lama. Pertanyaan beliau sudah bisa beliau jawab. Saking lamanya pengalaman. Cuma saya bilang,
Saya jawab katakan sedikit. Benar pertanyaan Bapak. Sejauh mana keterbukaan suami dan istri? Boleh semua, boleh sebagian. Ada hal-hal yang tidak perlu kita terbuka. Kalau itu istri, rada-rada. Begitu juga ibu-ibu. Ada hal yang ibu-ibu harus terbuka pada bapak, ada sedikit tidak perlu. Misalkan bapak di kantor, anak buahnya susah, layak dibantu dan ditolong, dan dia perlu dan kita mampu melakukan. Kalau dikasih tahu ibu, ini pasti berantem. Daripada kasih tahu ibu, mendingan nggak usah dikasih tahu ibu, bantu aja, dan itu baik-baik saja. Begitu juga keluarga, Pak. Ada keluarga-keluarga yang kita bantu. Saya rutin, misalkan memberi anggaran untuk sekolah anak-anak, ponakan-ponakan. Saya nggak perlu kasih tahu istri, dan itu baik-baik saja. Nanti begitu lagi ketemu di kampung, ya tolong nggak kasih ponakan. Padahal kita sudah bantu, jadi tidak perlu kasih tahu. Sudah jadi sekian, sudah sarjana kita bantu. Istri tahunya, walaupun dia bantu dulu. Ada nggak duit? Ada apa kan? Itu ponakan itu ada anak itu minta bantuan. Kalau ada, tolong kirim. Untuk apa? Untuk dia kuliah. Kita kasih joget, nggak apa-apa. Nah, ada juga keluarga yang tidak menurut itu. Masing-masing keluarga ada gaya, ada pola yang masing-masing itu dianut sendiri-sendiri. Dan itu sudah menjadi rahasia dan pola kita. Ada sih yang semuanya terbuka, apa-apa. Misalkan bapak-bapak ini, dia nggak ada pegang duit sedikit pun. Semua diserahin ke istri. Naik motor, naik mobil, mana? Minta untuk bensin mulu. Padahal kemana-mana kan mobil butuh bensin. Ada yang gitu Pak. Jemaah Syariah Al-Azhar tuh. Itu dia nggak kemana-mana, nggak keluar Pak. Masa sih Pak? Udah disebut sama ibu, udah tahu udah kayak gitu kita serahin. Ada juga yang pas kemana-mana. Mohon maaf bapak-bapak, kita laki-laki boleh serahkan semua rezeki kita kepada ibu, tetapi ada duit cadangan kita tidak perlu minta sama ibu. Kita harus juga merdeka memiliki duit untuk keperluan-keperluan seperti Bapak Sodikin bilang. Ada hal yang tidak mesti kita kasih tahu ke ibu. Kalau kasih tahu ibu, gawat, bisa perang ini. Ada kemerdekaan keuangan kita. Ada kemerdekaan keuangan kita. Kita kasih ke adik ponakan, masa mesti kasih tahu. Walaupun ketemu nanti istri akan beri juga ada hal sendiri. Itu masing-masing ke pengaturan kita masing-masing. Baik, demikian. Silakan yang lain. Baik, dari Bu Haji Tomo. Bu Haji Tomo. Ya, silakan Bu Haji Tomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau namanya silaturahmi itu kan bisa bapak saya datang mungkin ke tempat anak saya atau mungkin datang ke tetangga saya, itu termasuk silaturahmi. Kemudian kalau saya datang ke masjid itu disebut silaturahmi juga atau enggak Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru silaturahim ibu datang ke sini adalah silaturahim tertinggi. Karena ibu datang silaturahim dengan Allah Ta'ala. Ini masjid rumah Allah. Bermiliar-miliar malaikat datang ke sini. Dan ibu bersilaturahim dengan jamaah-jamaah. Ibu masuk ke pintu itu miliaran malaikat yang mencatat ibu, yang memfotoin ibu, yang merekam jejak ibu. Maka ibu kalau masuk pintu biasa masuk di mana ibu? Masuk sini. Bisa masuk di situ, bisa masuk di sini, keluarnya nanti di sini. Biar ada jejak kita. Tempat sholat wajib dengan sholat sunnahnya beda. Untuk apa? Agar tempat-tempat itu penuh dengan pernah kita pakai buat sujud, kita berdiri, menampakkan tangan dan seterusnya. Jadi pertanyaan ibu benar. Apakah masjid ke masjid itu silaturahim? Sah. Justru ini yang dahsyat dan luar biasa. Ya. Baik. Nah, lagi yang bagian belakang.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Begini ya Pak Ustadz, saya akan menyambung yang masalah ziarah kepada waliullah. Saya ingat juga dari di samping kita silaturahim ke orang yang masih hidup, kita silaturahim jarahi orang yang sudah meninggal, khususnya para aulia tabiin. Jadi saya menyambungnya begini, saya pernah dengar ceramah juga itu dari Ustadz. Itu salah satu bagian dari kita mengamalkan doa sapu jagat yang pertama itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, gitu. Dengan kita menyelamatkan agama kita, salah satunya kita mendoakan kita kepada para di samping nabi tabiin. Ini agama itu datangnya dari Allah ke melalui malaikat ke nabi, dari nabi kan kepada sahabat tabiin gitu. Jadi sampailah kepada kita agama Islam itu. Jadi dengan cara itu kita dengan Pak ziarah itu kita salah satunya menegakkan agama ya gitu. Ini hanya sampai, mungkin mohon maaf kalau tidak sependapat dengan masalah ziarah ya Pak ya. Kalau saya sependapat hal itu gitu. Ini hanya menambahkan gitu. Jadi Ustadz boleh saya cocok itu Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pernyataan Bu Haji siapa? Bu Haji Muin. Kita haji, kita umroh itu ziarah. Kan orang bilang ziarah itu menyambungkan. Ibarat ini kabel, ini HP ini kalau nggak diziarahi, strum listrik nggak bisa kita pakai. Ini kalau nggak diziarahi kabel ini dengan kita listrik jadi. Maka jiwa kita, spiritual kita butuh ziarah. Ziarah yang pertama adalah connect dengan Allah, sholat, berzikir, berselawat. Kita berselawat itu konekkan ruhani spiritual kita tuh dengan ruh Rasulullah. Maka orang yang sangat dikenal Nabi nanti itu yang pertama orang yang banyak berselawat. Berselawat juga itu artinya berakhlak mulia itu berselawat. Menjalankan syariat dan ajaran ini, menjauhi larangan itu juga berselawat, menyambung itu. Maka kita datang berhaji itu ziarah. Siapa yang kita ziarahi? Nabi Allah Ibrahim, yang nenek moyang Nabi dan Rasul. Yang kita lakukan itu bukan kita ikut-ikut itu aja, tapi ada tuntunannya. Itu perintah Allah. Maka sholat kita kalau tidak ada kita sebut menziarahi Nabi Ibrahim itu tadi dalam sholat kita tidak sah, batal. Kan ada kita ingat akhir doa itu, salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim ini. Jadi kalau haji orang tidak sampai ke sana salah. Jadi berselawat kita dan kita ziarah spiritual, ziarah rohani. Jadi silakan yang senang ziarah untuk kita ziarah yang mulia siapa? Kedua orang tua kita, kedua nenek kita. Saya mohon izin, saya itu pulang ke Bima 3 bulan atau bulan sekali. Padahal transit di Lombok atau di Bali. Itu saya lakukan itu, saya menziarahi orang tua saya, baik yang sudah tiada maupun bumi saya masih ada, dan orang-orang soleh dan orang-orang keluarga di sana. Dengan begitu kekuatan iman kita tuh kuat. Dan tolong kalau sudah meninggal orang tua, jangan tidak diziarahi, datang. Berdoa dengan datang sendiri beda Pak. Kita datang itu, kita datang sama seperti nilainya kita datang menziarahi orang datang berumroh. Bukan pahalanya, tapi kemuliaan datang menziarahi orang tua. Kita memuliakan orang tua. Birrul walidain wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah pada Allah, jangan sekutukan. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik pada orang tua. Berbuat baiknya jangan masih hidup saja. Sesudah tiada ziarah, datang di kuburannya. Bisa
misalkan maaf, ibu orang tua di mana? Di Serang. Serang. Ibu kalau hitung dari sini ke Serang jalan kaki, walaupun naik mobil, itu ibu dihitung jalan kaki. Ibu datang ke sana itu, berapa pohon yang ibu lewati akan mencatat itu. Rumput, semut, pohon, tembok itu kan menjadi saksi. Kenapa? Kita datang untuk birrul walidain, berbuat mulia, berbuat baik pada orang tua. Sudah mati kok. Yang mati kan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jiwa rusul itu tidak pernah mati. Dan kerinduan orang tua adalah bukan kerinduan doa, tetapi kehadiran fisik. Maka ada nggak orang-orang yang pergi haji dan umroh yang sore-sore itu kapok datang ke Mekah? Ada kan? Kalau ada duit, bila perlu sesering mungkin. Ada kakak saya waktu tugas suaminya atas polisi di Riyadh, itu setiap minggu dia datang umroh. Bertahun-tahun setiap minggu dia datang. Gak pernah bosan. Padahal perjalanan itu 900 kilo antara Riyadh dengan Makkah. Tapi dia lakukan dengan tulus, dengan semangat. Dengan apa? Nyaman. Orang tua kita pun sudah tiada, jangan lupa ziarah agar nilai kemuliaannya didapat juga oleh mereka dan kita datang ziarah. Demikian. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelah Ustaz, bagian dari Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Iya. dunya. Iya benar. baik sebelah kanan, sebelah kiri udah, sebelah belakang udah. Saya kasih kesempatan lagi sebelah kanan. Pak Haji Bambang sudah siap, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimanapun juga dalam hubungan rumah tangga itu kan pasti ada konfliknya ya. Pasti ada sakit hati, meskipun nggak berat-berat amat sampai semua enggak. Cuman pasti ada sakit hati. Iya Pak. Kemudian ada hukuman Allah gitu kalau kita membohongi atau menyakiti hati pasangan kita gitu. Cuman kan bagaimana kita bersabar? Misalkan kita tidur dalam keadaan sakit hati itu kan katanya sering dilaknat gitu Pak. Nah itu dalam hati kita gitu, bagaimana caranya? Jawab, jangan sampai dilaknat gitu. Kita maafkan semua kesalahan apapun yang dia perbuat. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ada bukan sunnah Rasul, ada perintah Allah, bukan perintah, artinya dan kebolehan yang untuk mengawini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah itu kan bagaimana caranya ngawinin yang kedua, ketiga? Kalau nggak bohong Pak Ustaz, ini kan berarti dosa. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan Ayahanda Haji Bambang, itulah realita dalam hidup. Benar Pak, ketika istri tidak diridhoi oleh suami semalam sampai pagi, tidak diridhoi dan tidak diberkahi oleh Allah, maka itu mohon izin Pak, begini, kalau kita tidak enak hati dengan ibu pas kita tidur, sebelum tidur, maafkan dia. Kalau tidak kita maafkan, itu akan mengundang menjadi penyakit di sini. Maka timbul penyakit asam urat, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, karena dendam yang jadi ini. Dendam itu akan menjadi penyakit buat kita. Padahal efek dari perbuatan orang lain, katakanlah misalkan istri, misalkan teman. Maka ada orang misalkan maafin, suaminya pemarah, ibu sabar. Kalau ibu sabar karena Allah, serahkan pada Allah, ibu akan panjang umur dan sehat walafiat sampai mati, akan amin. Kenapa? Dia serahkan urusan pada Allah. Tapi kalau ibu makan sendiri, ibu akan mengalami penyakit yang tiada akhir sampai mati. Ini sudah dilakukan penelitian oleh ahli penyakit dan ahli spiritual. Asli yang saya katakan ini. Saya sudah membaca banyak dokumen di timur, di barat, di Islam dan tidak Islam.
Ternyata kalau ibu sabar, benar-benar sabar, ikhlas, ibu akan Allah angkat derajatnya. Salah satu derajat itu ibu akan diberi sehat seumur hidup. Karena apa? Ibu sudah pasrah, udah serahkan pada Allah. Tapi kalau ibu dendam, takut sama bapak karena bapak keras, ibu akan sakit. Ibu akan mengidap penyakit yang banyak, yang tidak bisa disembuh oleh penyakit-penyakit medis. Karena itu bukan penyakit medis, penyakit di hati. Begitu juga pertanyaan Ayahanda Pak Haji Bambang, harus diikhlaskan, belajar ikhlas. Kan ada orang bilang ikhlas itu berat atau berat? Berat. Tetapi bagi orang-orang yang Allah berikan rahmat, bagi dia sangat mudah menghilangkan itu. Tapi ada pernyataan konsep dan mindset kita dulu yang mengikhlaskan. Saya ikhlas, akan sampai tua tidak akan pikun dan akan sehat. Yakin tidak akan pikun. Pikun itu terjadi karena ada konflik, tidak sampai maksud, makan hati, nyerah diri. Akhirnya apa? Pikun diri. Apalagi tua, pikun diri. Gara-gara nyerahnya ke sini. Tapi kalau diserahkan serangan itu pada Allah, ya Allah diserahkan selesai. Itu sampai mati tidak akan pikun. Tidak ada konflik. Konflik itu diserahkan pada Allah. Ini urusan hati kita dengan Allah. Sampai dengan begini, maaf contoh. Ada beban ini misalkan 150 kilo, diangkat sendiri berat apa tidak? Kalau diangkat beramai-ramai, ringan apa ringan? Ringan. Ini urusan hati, ini berat. Tetapi kalau yang berat kita serahkan pada Allah, ringan apa tidak? Tidak lagi masalah, tidak lagi berat, tidak lagi beban. Sudah semua oleh Allah yang Maha Kuasa. Digantilah hati kita dengan hati yang bersih, yang ikhlas, yang tunduk, yang sabar, yang tawakal, yang arif, yang bijaksana, yang semua diberi. Itu rahasianya pada pasrahan itu sabar pada. Ya Allah, suamiku adalah suamiku hamba dan manusia seperti saya. Tidak kuat saya menanggung ini. Aku serahkan padaku. Sehat, tidak akan pikun, tidak akan sakit di umur tua. Sakit itu adalah konflik interest, konflik dan orang terdekat yang lama-lama tidak selesai. Jadi, tapi kalau kita perhatikan ini, harus sehat. Maka ibu ada kepala besar di rumah, udah datang ke sini sambil jalan berpikir, ya Allah hilangkan kesalahan, aku maafkan bapak, aku maafkan suami, aku maafkan istri. Sehat datang ke sini, pulang selesai masalah, pulang tuntas. Ini murung. Mau duduk mah. Ini udah azan. Mas sudah mau kok biarin. Muru-muru. Monyong tambah mulut tambah monyong. Kenapa begitu? Kesal tambah lama. Itu penyakit. Betul Pak tidak? Penyakit. Menyimpan dendam itu penyakit. Percaya deh. Benar kata Ayahanda Pak Haji Bambang, hidup ini apalagi suami istri pasti semua akan menghadapi, termasuk saya, termasuk Nabi, termasuk. Maka apa kata istrinya Aristoteles? Aristoteles itu hidup ribuan tahun yang lalu. Apa dia bilang? Suami menerima omelan istri itu adalah di antara tiang-tiang belajar filsafat. Istri bilang gitu, suami menerima omelan istri adalah di antara belajar tiang-tiang filsafat. Ya, artinya tidak ada istri yang ngurus-ngurus saja seperti istri Rasul. Istri Nabi aja rata-rata. Apalagi kita orang biasa. Begitu juga suami ibu. Suami kita bukanlah Rasul, bukanlah keturunan Rasul, bukan habaib, bukan ulama besar, orang biasa. Pasti suka ada hilaf dan salah. Tapi kalau kita ikhlaskan dari itu, apalagi di masjid, udah banting pintu, nggak selesai juga, datang ke masjid, ikhlas. Apalagi sambil wudhu itu, sambil ngomong sucikan muka, agak keluar apa sekarang, sucikan pendapat, ngomong hati. Ini namanya intisari wudhu. Jadi bersih itu tidak hanya ini doang.
Kalau bisa kayak gitu, aduh, terlalu nikmat. Bukan sangat, terlalu nikmat. Maaf nih saya tanya, kira-kira penyampaian ini nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak nih? Kok ibu-ibu nggak jawab nyambung apa enggak nih? Semoga nyambung nih Pak. Semoga penyampaian saya ini menguatkan yang baik-baik dari kita. Kita bisa hidupkan yang tidak enak dan tidak nyaman. Saya rasa demikian. Kita tutup dengan doa saja. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah yang Maha Mulia, segala pujian teragung termulia kami persembahkan kepada atas begitu banyak rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, kebaikan, kesempatan, waktu luang, dan kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak mungkin sakti kami sebut satu persatu. Kelompokkan kami ya Allah, hamba-Mu yang pandai bersyukur atas karunia-karunia. Jauhkan kami dari hamba-Mu yang kurang syukur baik kepadamu maupun kepada sesama. Jadikan sisa umur kami semua ya Allah, sisa umur yang kami sangat nyaman, sangat suka, sangat girang untuk ruku, untuk sujud, untuk syukur, untuk menyembah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, beri sehat kepada yang mulia orang-orang tua kami, baik yang hadir di masjid ini maupun yang sudah pulang duluan atau tidak ada tempat ini. Jadikan umur tuanya Kau sayang, Kau cinta, Kau rahmati, Kau berkahi ya Allah. Semoga kebaikannya berlimpah makna dan barokah untuk mereka, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk cucu dan keluarga. Wariskan dari mereka ini ya Allah, anak cucu yang soleh dan soleh, agar keluarga ini bersatu, kokoh, rukun, guyup dari dunia hingga hari kiamat nanti. Ya Allah, Tuhan kami, masa lalu sudah kami lewati, hari ini kami jalani. Masa depan adalah sesuatu yang kami tidak tahu. Atas ketidaktahuan kami masa depan, jamin masa depan kami ya Allah lebih bahagia, lebih sehat, lebih panjang umur, lebih taat, lebih bahagia, lebih tentram, lebih damai. Jauhkan kami semua dan Bapak Ibu ini ya Allah dari sakit, penyakit, bala, bencana dan musibah. Semoga rahmat berlimpah untuk kami, untuk mereka, dan tuntun kami dan anak cucu seluruh masyarakat di lingkungan ini, mukminin mukminat, untuk Engkau berikan taufik dan hidayah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la. Beri sehat walafiat dari Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya Allah. Sehat jantung, sehat paru-paru, sehat ginjal, sehat tulang, sehat turkul, sehat darah, sehat mata, sehat pendengaran, sehat penglihatan, sehat lagi siang, malam, sore, pagi, sehat lahir batin jasmani dan rohani ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mulia Bapak dan Ibu, demikian. Bila ada yang baik itu adalah dari Allah, bila ada yang kurang mohon maaf dan lupuk hati kami dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih